Nah, baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalan dulu, saya Andries Nugroho, saya alumni dari Universitas Erlangga, program studi ilmu sejarah. Jadi sebenarnya eh, keterampilan untuk membaca aksara Jawa kuno ini khususnya saya peroleh dari teman-teman komunitas. Jadi saya belajar bareng dengan teman-teman komunitas. Kalau misalkan ditanya apakah ada background formal untuk keterampilan membaca aksara Jawa kuno ini, saya mengatakan tidak. Jadi kebetulan topik ini adalah bagian dari skripsi saya di tahun 2020 dan awal 2021. Jadi skripsi saya membahas tentang jaringan perdagangan di Jawa bagian timur pada masa Erlangga. Dan kalau misalkan dipecah, ini adalah salah satu pecahan dari skripsi saya tersebut. Gitu. Untuk diskusi malam kali ini, saya akan membahas tentang aktivitas perekonomian di wilayah Delta Berantas pada abad ke-10 sampai dengan awal abad ke-11. Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan Delta Berantas adalah wilayah yang dibatasi oleh dua sungai, yaitu Sungai Surabaya yang di wilayah yang garis warna biru di sebelah utara, dan pecahan Sungai Berantas di wilayah selatan atau sekarang menjadi Sungai Porong yang ditunjukkan warna biru. Nah, yang garis-garis oranye ini adalah sungai-sungai yang telah mengalami perubahan oleh Belanda. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga bagian-bagian yang berwarna biru itu sudah direkayasa oleh Belanda. Tapi garis besarnya demikian, adalah wilayah yang dibatasi oleh Sungai Surabaya di sebelah utara dan di Sungai Porong di sebelah selatan. Saya mengidentifikasi prasasti-prasasti yang membahas atau ditemukan di wilayah Delta Berantas. Kurang lebih ada sekitar 10 atau 11 prasasti yang ditemukan di wilayah Delta Berantas. Itu pun membicarakan konteks akhir abad ke-9 sampai dengan abad ke-11. Itu kurang lebih ada 11 prasasti. Memang sebagian besar prasasti tersebut berbentuk lempeng dan prasasti-prasastinya juga sudah tinulat masa Majapahit. Itu. Di prasasti-prasasti tersebut saya menemukan ada desa-desa kuno sebagaimana yang tergambar pada peta ini. Jadi kalau misalkan dilihat lebih lanjut, desa-desa kuno itu mengelompok di sekitaran sungai. Nah, bagian garis yang berwarna merah itu adalah dugaan adanya sungai kuno. Jadi tahun 2020 lalu, kalau nggak salah diseminarkan juga pada tahun 2021 ini, Balai Arkeologi Jogja yang dipimpin sama Bu Agni Mokhtar ini juga melakukan penelitian di wilayah Delta Berantas, dan memang menyebutkan juga kalau misalkan merekonstruksi jalur sungai kuno itu yang berwarna merah. Di ujung garis berwarna merah ini, saya tidak menemukan kelanjutan sungainya, yang mungkin itu kalau misalkan dari penelitian Balar Jogja, sungai kuno yang berwarna merah ini berbelok ke arah utara. Seperti itu. Nah, jadi ada 11 prasasti yang telah ditemukan ini, dan saya mengambil toponimi-toponimi yang ada di Delta Berantas. Nah, ini toponimi-toponiminya. Selanjutnya, nah berdasarkan sumber-sumber prasasti tadi, ada beberapa aktivitas perekonomian yang yang ada di Delta Berantas. Itu bisa dibagi menjadi beberapa bidang, misalkan pengrajin logam dan tekstil, para pencari ikan, pedagang bahan pangan, kebutuhan rumah tangga dan binatang ternak, kemudian penyedia jasa dan transportasi angkutan darat berupa gerobak, pedati atau diangkut dengan hewan atau tenaga manusia, dan transportasi air berupa perahu, kapal, dan rakit. Selanjutnya, kalau misalkan dibandingkan dengan prasasti-prasasti lain,
aktivitas perekonomian yang di Delta Brantas tidak jauh berbeda dengan prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah-daerah lain atau daerah pedalaman misalkan. Kemudian yang menarik di sini ada prasasti di Manasrama yang saat ini disimpan di luar negeri. Itu menyebutkan adanya para pencari ikan dan jenis-jenis transportasi sungai, jenis-jenis transportasi air. Misalkan di para pencari ikannya, ternyata ada orang-orang yang memiliki profesi memukat ikan kakap, ikan kerapu, kemudian menangkap ikan dengan jaring, memancing dan sebagainya. Kemudian yang alat transportasi airnya ada berbagai jenis perahu dan yang menarik di sini adalah kapal lambu atau disebut anglamboan. Dengan perbandingan kapal-kapal yang slide selanjutnya, Mas. Dengan perbandingan kapal-kapal yang ada di wilayah perairan perairan Laut Jawa dan Madura, ternyata sampai dengan abad ke-18-19, sampai dengan abad ke-20 itu masih ada kapal lambu. Selanjutnya, slide-nya. Nah, kapal lambu ini adalah kapal yang bermuatan 10-15 ton dan itu dibuat oleh orang-orang Bugis dan Makassar. Fungsinya memang untuk pelayaran jarak jauh dan itu memang difungsikan sebagai kapal perdagangan, kapal dagang. Selanjutnya, dalam penelitiannya Wisman Christie, dia menyebutkan adanya tempat sandaran kapal di daerah Delta Brantas, entah itu di wilayah pesisir timur Delta Brantas atau di wilayah utaranya yang mungkin saat ini menjadi Surabaya. Kenapa di daerah timur Delta Brantas saya menduganya di situ juga ada, karena di situ didukung dengan keberadaan permukiman para nelayan dan pedagang. Seperti misalkan disebutkan dalam prasasti Kaladi yang menyebutkan adanya kelompok-kelompok pedagang dan para nelayan yang melakukan mobilitas dari wilayah pesisir ke wilayah pedalaman. Di dalam prasasti Kamalagian juga disebutkan mengenai aktivitas hilir mudik dengan menggunakan perahu-perahu dari hilir menuju hulu menuju hilir dan sebaliknya. Artinya menunjukkan adanya mobilitas pedagang dan barang dagangan dari daerah hilir ke daerah hulu dan sebagainya. Kalau misalkan dalam prasasti di Manasrama tadi menyebutkan adanya kapal-kapal besar yang berlabuh di sekitaran Delta Brantas, kemungkinan juga di wilayah ini ada tempat bersandar kapal, kemudian untuk menurunkan barang dagangan dan barang dagangan itu diangkut dengan menggunakan perahu-perahu yang lebih kecil sehingga dapat masuk ke daerah pedalaman menyusuri jalur sungai. Nah, untuk jenis-jenis alat transportasi air seperti perahu tadi juga disebutkan dalam prasasti di Manasrama ada perahu pengangkut hasil kebun, perahu pengangkut binatang ternak dan sebagainya. Itu. Selanjutnya, melihat keramaian wilayah Delta Brantas yang banyak aktivitas perekonomiannya, maka di sini banyak rawan terjadi tindak kriminal. Tindak kriminal yang pertama dicatat dalam prasasti Kaladi, yaitu adanya hutan arangan yang terletak di dekat desa Kaladi, Gayam, dan Tiapya dimanfaatkan oleh Mariwung untuk berbuat kejahatan dan menakut-nakuti dan membuat takut para pedagang dan penangkap ikan. Di abad ke-11 juga disebutkan adanya banjir yang menggenangi sawah-sawah sehingga menggenangi sawah
banjirnya itu disebabkan karena meluapnya sungai sehingga menggenangi sawah dan mengganggu pelayaran dari wilayah hulu ke daerah hilir. Nah, melihat banyaknya permasalahan yang terjadi di wilayah Delta Perantas, selanjutnya penguasa khususnya Erlangga ini memiliki strategi sendiri, kebijakan sendiri, yaitu memanfaatkan kelompok-kelompok preman dan komunitas pedagang. Kelompok premannya ini dapat diketahui berdasarkan prasasti Kakurugan yang dilakukan oleh Dyah Kaki Ngadulengen. Beberapa di antara hak istimewa Dyah Kaki Ngadulengen diantaranya adalah diperbolehkan melakukan tindak kekerasan, kemudian meloloskan diri dari serangan yang hebat, bergulat dengan tangan kosong, mengusir orang yang berhutang karena bangkrut, menagih orang-orang yang berhutang, boleh berlaku kasar jika marah atau kecewa. Nah, dalam masyarakat Jawa kuno kan diketahui adanya hukum yang melarang tindak kekerasan. Tapi ternyata Dyah Kaki Ngadulengen ini diberi izin oleh Erlangga untuk melakukan tindak kekerasan. Terus kemudian adanya kelompok Bani Grama dan Bani Grami yang memang diajak kerjasama oleh Erlangga untuk mengatur masalah perdagangan. Di antaranya adalah menarik pajak barang-barang yang melebihi kuota dagang. Kemudian sebagai imbalannya mereka diperbolehkan keliling sampai dengan ke wilayah pedalaman. Seperti itu. Terus kemudian sebenarnya ada juga Erlangga juga memanfaatkan para pejabat kerajaannya. Di penelitiannya Bu Titi Surti, beliau mengutip Gonaska mengatakan kalau misalkan Rakai Kanuruhan itu ternyata dia ditugaskan untuk membantu para pedagang asing untuk berdagang di daerah kekuasaannya. Misalkan disebutkan juga bahwa si Rakai Kanuruhan ini juga harus menguasai berbagai macam bahasa. Nah, sebagai imbalannya, Rakai Kanuruhan boleh meminta imbalan berupa pajak atau istilahnya dibayar gitu ya, atas jasa yang diberikan kepada para pedagangnya tadi. Sudah habis ya slide-nya. Ya, demikian presentasinya.